Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam tema yang lalu kita sudah membahas ciri orang yang diinginkan oleh Allah darinya kebaikan. Dan sekarang kita masih melanjutkan tema itu. Mari kita merenung akan satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu," kata Rasulullah. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah kepada orang tersebut. Subhanallah, cobaan pasti akan menerpa kehidupan seorang mukmin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin," kata Allah. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, kata Allah. Dan Allah ingatkan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup ini. Ini tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jadi memang kalau kita ini ingin menjadi orang baik, tidak bisa kita untuk mengelak dari berbagai macam ujian hidup. Kita tahu misalnya emas. Apakah emas langsung menjadi barang yang mahal? Tidak. Emas itu ditempa dengan begitu dahsyat, bahkan dibakar dengan api. Subhanallah, sehingga menjadi emas. Dan kalau sudah menjadi emas, harganya begitu mahal. Maka ada satu ungkapan, satu pepatah. Kalau orang yang memang sering mendapatkan ujian hidup dan mendapatkan cobaan hidup, kalau memang dia mampu untuk menghadapi dan memanage berbagai macam bencana dan ujian dalam kehidupannya itu, justru membuat dia semakin dewasa dan semakin matang. Subhanallah, kita tahu bagaimana emas. Emas bisa menjadi seperti itu mengalami berbagai macam tempaan-tempaan, sampai kadang-kadang dia dibakar dengan api, baru bisa menjadi emas seperti itu. Kalau sudah menjadi emas, kalau orang tahu bahwa itu emas, subhanallah, dimanapun orang akan cari kalau memang itu emas. Walaupun emas itu mungkin boleh sedang berada di satu tempat yang kotor, tapi kalau orang tahu bahwa itu adalah emas, tetap orang akan cari, dan orang akan mencari emas itu, dan insya Allah dia sudah tidak akan diangkat oleh manusia tadi dari tempat yang kotor. Tapi kalau orang itu bagaikan kotoran misalnya, apabila walaupun orang itu sudah berada di lemari emas tempatnya, tapi kalau itu kotoran, kalau orang tahu bahwa itu kotoran, orang akan campakkan dan akan dibuang kotoran tersebut, walaupun dia sedang berada di lemari emas. Maka salah satu cara Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala uji orang tersebut dengan berbagai macam ujian hidup. Makanya dalam satu hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min awil mu'minati fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'atin." Senantiasa ujian itu menerpa mukmin atau seorang mukminah pada jasadnya, harta dan anaknya, sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Maka kita berharap mudah-mudahan berbagai macam ujian hidup yang kita hadapi, dan kita tidak akan pernah bisa untuk mengelak. Karena apa? Karena Allah memberikan ujian tersebut. Bahkan dikatakan dalam ayat tadi, berbagai macam cara Allah memberikan ujian hidup. Misalnya bisyai'im minal khauf, Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan sedikit ketakutan.
bahkan walju, bahkan mungkin dengan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, bahkan dengan berkurangnya harta, bahkan dengan kehilangan nyawa dari orang-orang yang kita cintai satu persatu menghadap kepada Allah, bahkan dengan berkurangnya buah-buahan yang bisa kita makan. Tapi Allah tetap memberikan satu kabar gembira, yaitu wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian hidup tersebut. Makanya itu, apa itu sabar? Sabar itu jelas adalah bagaimana kita mampu untuk memanage berbagai macam ujian hidup yang datang kepada kita. Yang namanya sabar itu adalah sesusah apapun dan menderita apapun, tetap dia tidak berputus asa. Tidak sampai dia menggadaikan harga diri, agama, dan imannya hanya dengan alasan ingin keluar dari kesulitan hidup. Dan dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar atas berbagai macam kesulitan hidup yang sedang dihadapi. Yang penting dia menghadapi itu penuh dengan sabar. Dia tidak sampai menggadaikan harga diri, agama, dan imannya hanya dengan alasan adalah ingin keluar dari kesulitan hidup itu. Nah, inilah salah satu ciri Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari orang itu kebaikan. Cirinya adalah Allah uji dia, Allah berikan berbagai macam ujian hidup, tapi dia mampu hadapi dengan penuh sabar dan sabar dan sabar dan sabar. Maka kalau ada orang berkata, oh sabar itu ada batasnya, maaf, bukan ada batasnya. Bahkan sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada adalah sabar itu adalah ada tempatnya. Maka mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang betul-betul mampu menghadapi ujian hidup dan mampu menghadapi berbagai mana cobaan. Diuji oleh Allah dengan kesenangan. Kadang-kadang kita menganggap yang namanya ujian hidup itu hanya kesusahan, penderitaan. Padahal kadang-kadang ujian hidup itu adalah kesenangan. Harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan yang cukup tinggi dan strategis. Kita boleh jadi diuji oleh Allah dengan cara seperti itu. Banyak orang yang lulus ketika diuji oleh Allah dengan kesusahan. Ketika susah, ketika menderita, dia subhanallah ibadahnya dahsyat sekali. Bukan hanya ibadah-ibadah wajib yang fardu dilakukan. Misalnya dalam sholat sunnah pun dilakukan. Dalam ibadah puasa, ibadah saum misalnya. Bukan hanya puasa yang wajib di bulan Ramadan dilakukan. Bahkan puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa-puasa yang sunnah pun dilakukan. Ketika dia susah, ketika dia menderita, dia begitu sabar, berdoa kepada Allah. Bahkan begitu ramahnya. Tapi ketika seseorang itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan, dengan harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan yang cukup tinggi dan bergengsi, mulailah tidak sabar dalam menghadapi ujian kesenangan ini. Mulailah lupa diri. Jangankan kepada orang-orang yang tidak dikenalnya, orang-orang yang dikenalnya pun, bahkan yang pernah berjasa dalam kehidupannya pun, kadang-kadang dia sudah lupakan. Jangankan yang namanya sholat sunnah misalnya, tapi sholat fardu pun dia tinggalkan, dan dia sudah mulai banyak tinggalkan. Ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan, ini namanya dia tidak sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian berupa kesenangan dan berupa harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan dari kita, diuji oleh Allah dengan kesusahan dan penderitaan, tidak sampai membuat kita berputus asa, justru membuat kita semakin dewasa, justru membuat kita semakin matang, justru membuat kita semakin bahkan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan, tidak membuat kita lupa diri, justru kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Makanya itu ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku ini hambamu yang banyak sabarnya atas berbagai macam ujian, penderitaan, kesusahan, dan berbagai macam penderitaan hidup. Jadikan kami ini orang yang banyak sabarnya. Dan juga ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan, jadikan kami ini ya Allah orang yang banyak syukurnya atas segala nikmat yang kau berikan. Allahumma ja'alni syakura, jadikan aku ini hambamu yang banyak sabarnya ya Allah. Dan waj'alni sabura, dan jadikan aku ini hambamu yang banyak sabarnya ya Allah. Waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira, jadikan aku ini hambamu, kecil diriku ini di mataku, tapi sebetulnya aku ini adalah orang besar di mata orang banyak. Yang terjadi kebanyakan kita menganggap diri kita hebat, menganggap diri kita orang besar, tapi ternyata kita tidak ada nilainya di hadapan orang banyak.
Yang benar itu adalah kita mohon kepada Allah untuk menjadi orang yang banyak bersyukur atas apapun nikmat yang Allah berikan, dan untuk banyak bersabar atas segala ujian hidup yang Allah berikan, dan kita menganggap diri kita ini dan memohon kepada Allah untuk menjadi manusia-manusia yang tidak pernah merasa besar, tapi sebetulnya kita ini orang besar di tengah-tengah masyarakat dan untuk orang banyak. Nah, mudah-mudahan ini bisa sedikit banyak menjadi introspeksi bagi diri kita. Kalau seandainya terjadi berbagai macam ujian hidup kepada kita, justru kita bisa memanagenya untuk menjadikan kita untuk menjadi orang yang lebih dewasa, menjadikan kita untuk menjadi orang yang mampu menghadapi kesulitan hidup tersebut, untuk tidak menjadi manusia yang sampai berputus asa, sampai menggadaikan harga diri, agama dan imannya hanya dengan alasan ingin keluar dari kesulitan hidup. Na'udzubillah min dzalik. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.